Ilmu itu banyak. Salah satunya ilmu syariat, kemudian tasawuf dan hakikat. Di alam malakut ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nur itu dicipta oleh Allah. Kemudian ini tertulis di dalam kitab Madar Surat, karya daripada yaitu Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia dari Banten. Sarah daripada kitab yang sering itu baca ketika maulid, itu Maulid Al-Marjanji. Di situ ada sarahnya, namanya kitab Madar Surat. Di situ tertulis tentang kisah Nur Muhammad. Sebenarnya kitab-kitab yang membicarakan Nur Muhammad ini banyak. Salah satunya itu, kemudian ada lagi tentang karya dari yang lain, banyak sekali. Kita nukil kitab ini, halaman 2. Apa di situ ketika tertulis Nur Muhammad, kemudian dicipta oleh Allah, maka nur itu terbagi keluar keringatnya, terbagi menjadi 4. Yang pertama, nur itu keringat itu keluar, kemudian tercipta menjadi suhuf. Kalau bahasa itu lembaran atau papan tulis. Lalu kaatih. Kemudian yang kedua kalam, menjadi kalam. Kalam itu bahasa kita alat menulis, pulpen. Kemudian Allah berfirman, ya kalam, hai kalam tulis. Jika umat Nabi Adam melakukan dosa, maka neraka. Dan jika umatnya melakukan kebaikan, maka baginya surga. Begitu juga umat Nabi Nuh, jika melakukan kebaikan, maka baginya surga, dan jika melakukan dosa, baginya neraka. Ini kontan ya, kontan. Begitu juga umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, dan nabi-nabi seluruhnya. Kemudian ketika sampai kepada kita umat Muhammad itu umat Muhammad, Bapak Ibu kan? Yang kuasa umat Muhammad, ingat? Yang ingat ya tosadinya. Yo bahkan entah umat siapa ini orang tidak tahu. Jadi ketika umat Muhammad melakukan ketaatan, tertulis, maka bagi mereka surga. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ku awal ala taat, jangan ragu, terima tidak. Ku kadang-kadang ada sebahagian orang ceramah dia, ustaz Jo model lagu. Ustaz, mungkin levelnya lebih tinggi atau lebih rendah dari saya. Beramal itu mesti ikhlas, mesti khusyuk, katanya. Sehingga orang-orang awam banyak tidak mau ibadah, mengaku karena penyampaian ustaz tadi mesti ikhlas, mesti khusyuk. Amalnya aku sembahyang tarawih, kecil awal mengaku, kecil ustaz mesti ikhlas, mesti khusyuk. Aku sembahyang tidak ikhlas, tidak khusyuk. Jadi ujung-ujungnya kalimat yang seperti ini menyebabkan banyak orang malas melakukan ibadah. Padahal ketika tercipta Nur Muhammad itu, barang siapa melakukan kebaikan, maka baginya surga. Itu kan banyak kita ibadah Bapak. Mengapa orang-orang beribadah itu kebanyakan ada karenanya? Coba seperti kita Bapak Ibu yang sudah berumur, itu tarawih bisa-bisa bukan karena Allah, ya kan? Jadi saja. Mengapa? Karena kadang-kadang dekano menantunya datang, kadang membuka. Ya, jadi mulinya kau santi sunat tarawih dan anda ini makmuman lillahi ta'ala. Abu supaya tarawih 2 rakaat sebagai makmum, mulutnya karena Allah, batinnya saudaranya apa?
dek kalau menantu ambo hari itu malam ko datang kadang berbuka. Malu juo tidak datang ke masjid. Itu orang model apakah tidak berpahala? Tetap ada pahalanya. Jangan dikatakan tidak. Tetap berpahala ibu. Ibu-ibu masak sambil merepet. Ditahan ibu segala macam. Sambil mencuci kain lagi kok sama anak. Karena tidak ada ikhlas kok. Kok ikhlas ya sanaklah hati, ya kan? Model-model ibu kepeng, ya kan? Ada orang marah menerima duit? Hah? Ada tuh monyet. Ini yang tahu pisang, ya kan? Jadi apakah ibu-ibu mengurus suami, mengurus anak itu tidak berpahala sambil merepet? Dongkol batin. Alhamdulillah tetap ada pahala. Ada dalil Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi jangan katakan sia-sia amalanmu, tidak ikhlas, tidak khusyuk, tetap ada kualitasnya di sisi Allah. Siapa kita ikhlas? Siapa kita khusyuk? Ayo tunjuk tangan. Tidak ada kan? Tidak ada. Kok mesti ikhlas dan khusyuk gawat itu satunya. Apalagi kira-kira 3 minggu lagi itu sebentar pening dengan kue, pening dengan baju hari raya. Allah Akbar. Ada berpikir, aku bego baju anak pink, warna ungu segala macam. Apakah tidak ada pahala? Di sisi Allah ada pahalanya. Jangan kamu katakan tidak. Ada sebagian ustaz rugi kamu. Enggak ikhlas, enggak khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetap semangat melakukan ketaatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Karena barang siapa melakukan kebaikan sebesar debu, coba. Zarah itu kecil sekali, sebesar debu, sebesar tepung. Begitulah kebaikannya. Umpamanya ketua BKN, mengapa yo aktif? Mengapa yo imam? Mengapa yo aktif? Karena dilantik sebagai BKN, karena dilantik sebagai imam. Kita beramal ini semuanya ada karenanya. Ambo datang ke situ mengapa? Karena ada jadwal saya. Ya kan? Kok tidak ada jadwal apa berisiko? Semuanya ada karenanya kita ini. Semuanya ada karenanya. Maka saya katakan tadi kita ini gaji kita udah agak tinggi. Nah saya coba menyampaikan ilmu di situ. Tetap ada pahala. Walaupun belum ikhlas, walaupun belum bisa khusyuk. Itu dulu patokan. Kemudian kalau tadi menulis, jika umat Muhammad melakukan dosa, maksiat, melakukan kemaksiatan, nanda kalam kota ditulis, walaupun menanda ditulis, maka dari umat Muhammad itu neraka. Nanda ditulis model itu langsung datang Allah. Asqat, diam kau ekor pen. Kata Allah sehingga gemetar ini pulpen sampai 40 tahun. Gemetar. Kau tidak menggigi Allah yang mampu. Allah yang memarahi. Gemetar 40 tahun lamanya. Maka apa terjadi? Maka setelah itu berfirman Allah, fa'ana ghafurun rahim. Maka saya ketika umat Muhammad melakukan dosa, saya maha pengampun, maha penyayang. Itulah hebatnya kita. Umat zaman dahulu berdosa langsung neraka. Kalau kita tidak, Allah mengecekkan dulu. Saya maha pengampun, maha penyayang.
Muhammad. Lama badan. Maka sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu, dosa kita pasti diampuni Allah. Saya sering ceramah di mana-mana. Kita orang Aceh Singkil ini, insya Allah semuanya masuk surga. Wabil khusus orang gosok ini. Amin. Mengapa seperti itu? Karena manusia ini ada masanya dia lemah, ada masanya tidak berguna, ada masa tua. Dan alhamdulillah kita ada ustaz, di Gosong ada ustaz, ada pesantren, di seluruh Aceh Singkil ada ustaz, ada pesantren. Ada masa kita tidak punya daya upaya lagi, sehingga di sanalah timbul kesadaran kita. Orang kenapa bisa sombong dan segala macam kejahatan? Karena dia masih muda, masih ada duit, masih ada pengaruh. Tapi ada banyak orang penjahat-penjahat dulu, kemudian tobat, maka dia dekat Ustaz. Ustaz, aku nanda tobat kok. Kau lah pensiun kok. Maka dakilah itu sama ulama, daki sama Ustaz. Tidak kian ada sembahyang jadi panak sembahyang. Itulah untungnya ada Ustaz di kampung kita. Apapun jahitnya itu, insya Allah kita akan masuk surga. Alhamdulillah. Itulah lamanya ada Ustaz. Mau Anda suka Ustaz itu ataupun tidak, mau Anda nyaman ataupun tidak, dia tetap mendoakan Anda. Anda gaji mana Ustaz itu tidak boleh sesuai hukum yang disampaikan. Memang hukum itu tidak sesuai. Ada pula hukumnya hukum itu sesuai dengan kehendak awak. Awak nanda awak riba. Kece hukum apa? Ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nanda uang bezina, kumpul-kumpul segala macam dukun. Kece akurat lah prabu zina. Itu yang disampaikan Ustaz tadi. Dan siapa? Kemudian apa? Nanda awak menyogok dan menerima sogok. Kece Ustaz itu narasi wal muhtasi benar. Penyogok dan penerima sogok dan penyampai sogok kena neraka. Tidak awak sogok. Ya memang itu aturan. Dalam syariat usul fiqh menyebutkan aturan itu ada dua. Ada awamir, ada nawahi namanya. Awamir itu perintah, nawahi itu larangan. Dan kedua-duanya itu hanya dua yang nyaman. Bapak Ibu, hanya dua yang nyaman. Syariat Islam ini hanya dua yang nyaman. Yang lain baik sadonya. Sembahyang, bapak nyaman, baik. Ya, baik. Mendengar ceramah suku baik. Ya kan? Wirid baik. Bersedekah baik. Mana lain? Hanya dua syariat ini yang nyaman, sesuai dengan hawa nafsu. Yang pertama menikah. Ayo, menikah itu sesuai dengan hawa nafsu atau tidak? Sesuai. Kau tidak tambah lagi kecewa apa-apa. Suham pun dah salah sih. Itu yang pertama. Yang kedua haji dan umrah. Yo, haji dan umrah itu sesuai hawa nafsu. Bahkan ada sebahagian pinjam kepeng di bank untuk apa? Untuk haji dan umrah. Jangan Bapak Ibu ya, jangan ulang, jangan. Itu sama dengan mencuci kain itu, baju itu dengan air kencing. Karena kalau 50 juta dari kau dipinjam ya pasti lebih.
Pasti lebih. Jangan. Dan kebun satu-satunya, rumah satu-satunya, ada orang sebahagian dijual untuk bisa haji dan umrah. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan. Tanya anaknya. Oh nak, guyong anak atas yupi. Bapak, kita jual kabut kita tuh kitanya. Anggur anda haji ku atau umrah kece si ayah atau si rumah. Apa kece anak? Jadilah ya kece. Jadi imaman alam jadilah ya. Dengan mendelesnya. Jadilah ya itu bagus. Bila datu kok jadilah ya siapa itu baru. Ikut jadilah ya tiketnya dulu dengan lemes. Setuju tapi terpaksa karena patuh sama nanggai tadi. Jangan. Dalam Al-Quran disebutkan An-Nisa, jangan kau tinggalkan keturunanmu dzurriatan du'afa. Lemah segi ekonomi dan lebih lemah segi iman. Itu satu-satunya dijual untuk haji dan umrah. Kenapa? Karena haji dan umrah ini sesuai dengan hawa nafsu, yaitu apa? Nanda piknik. Sampai sini selfie sana, selfie sini. Foto sana, foto ini. Itu macam. Sebenarnya target kita di dunia ini bukan apa-apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah saya. Bisa bukan haji, bisa bukan umrah, bisa bukan yang itu. Orang haji umrah balasannya surga. Kita berzikir tadi balasannya apa? Surga. Bahkan la ilaha illallah inilah, karena la ilaha illallah Allah ciptakan surga bagi penerimanya dan Allah ciptakan neraka bagi penentangnya. Abu Lahab mengaku neraka karena penentang la ilaha illallah. Kita yang lain, Abu Bakar mengapa masuk surga? Karena menerima la ilaha illallah. Itu saja sebenarnya. Itu saja. Jadi orang menerima la ilaha illallah ke surga, orang menentang la ilaha illallah ke neraka. Ini kerennya la ilaha illallah. Jadi kembali kita kepada bahwa Allah pengampun penyayang tadi. Dari itu kata Al-Quran, kuntum khairal ummah, kita ini umat terbaik. Bagaimana terbaik kita? Karena Rasulullah Nabi yang terbaik. Sehingga kita keciprak, kalau berentes seperti hujan, ada sebahagian kena ke dalam, ya kan? Kita karena Rasulullah itu manusia terbaik, Nabi terbaik, sehingga kita umat ini menjadi umat yang terbaik. Dari itu umat Muhammad atau kita ini insya Allah pasti masuk surga. Kenapa? Karena ada masa kita pensiun. Ada masa lemah, datang ke ulama. Ustaz, namanya samuda ada tobat. Ada tobat. Menyesal. Kemudian ala bangkrut bau takana sama Allah. Ala tua bau takana sama kalah pilek takana sama Allah. Kalah calon kecil takana sama Allah. Itulah hebatnya kita umat Muhammad ini. Hebatnya kita. Jadi Allah tarik kita dengan caranya masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejauh mana kasih sayang Allah itu? Tahukah kita ini boleh bangga dengan amal, tapi jangan sombong ya. Jangan bego mentang-mentang tarawih kita full penuh 30 Ramadan.
Ramadan awak menganggap uang yang indah tarawih itu jelek. Jangan. Sombong dengan amal tidak boleh, tapi bangga boleh. Kok tidak boleh awak banggakan amal baik, terus apa yang kita banggakan? Mencium dulu kita banggakan. Aku mencium ayat bulan kepatak, wah nyaman banget. Itu banggakan. Pasti yang awak banggakan kebaikan. Kita bangga dengan orang tua kita yang apanya? Pasti kebaikannya. Sayyidina Ali pernah berkata, ana fakhrun wa ilahun wahid. Saya bangga. Kenapa? Karena Tuhan saya Tuhan yang Maha Esa. Coba tingkat sekelas Sayyidina Ali bangga bertuhankan Allah. Kita tidak perlu bangga. Pantas kita berbangga bahwa Tuhan kita Allah yaitu satu. Buat Tuhan banyak kan pening. Seperti orang Buddha, Hindu, dan yang lain. Tuhan itu banyak. Kok disembah Tuhan kok? Samping itu ada Tuhan. Tidak disembah cemburu mereka. Ya kan? Kemudian bapak-bapak ada orang bininya 2 atau 3. Siapa dikasih baju raya 2, yang itu 1 cuman, yang itu 5. Pasti ada cemburuan sosial. Maka kita umat Muhammad ini Tuhan kita satu. Berbangga kita, sehingga melayaninya hanya satu, menyembahnya hanya satu. Bangga kita dengan kebaikan kita, tapi tidak boleh sombong. Nanti orang tidak puasa itu neraka tentu, karena ada masa orang akan taubat. Tahukah Bapak Ibu, pejuang Islam ini sadonyo kebanyakan itu mantan preman. Abu Bakar, Abu Martin Khattab, siapa itu? Preman kakap. Saking kakapnya apa? Rasulullah pun ada dibunuhnya. Ini Bapak Ibu sebanci-bancinya sama ulama, ada nada membunuh ulama. Ada sebanci mana Ustaz tuh? Ada nada munah bunuh. Ingat sekelas Umar bin Khattab kejahatan itu. Khalid bin Walid bako jahatnya. Tapi begitu hidayah itu datang, maka mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan menghukum pendosa itu langsung ke neraka. Jangan. Maka ingat di Nur Muhammad tadi, wa ana ghafurur rahim, kata Allah. Saya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betapa mudahnya Allah membolakkan hati kita yang dulu tidak suka ke masjid jadi suka, yang tidak suka pendapat ceramah jadi suka. Kenapa? Karena ini fitrah manusia. Fitrah yang selamat itu hobi terhadap kebaikan. Fitrah yang selamat maksudnya naluri yang bersih itu pasti hobi terhadap kebaikan.